Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 69. Amarah Sang Tuan. Pintu lift terbuka, Bima dan Herdi langsung masuk ke ruang kerja di mana Vanrius dan Bastian sudah menunggunya. Tidak membuang waktu, Bima pun langsung menanyakan perihal apa yang sebenarnya dialami Oma Ayu. Bastian lalu menjelaskan sambil memberikan 2 file yang sedari tadi dipegangnya. Dari hasil tes darah Oma Ayu, terdapat senyawa racun yang sangat berbahaya. Racun ini sangat mematikan jika dalam jumlah besar diberikan pada manusia, namun dalam kasus Oma gua lihat jumlah kadar racun di dalamnya sangat kecil namun bisa membunuh dengan perlahan-lahan. Mungkin saja saat dalam penyekapan Markus menyuntikkan racun ini pada Oma, jelas Bastian pada Bima, aura kegelapan tampak di wajah dan di sekitar tubuh Bima. Vanrius, Bastian dan Herdi membayangkan sebuah tanduk kecil berwarna hitam berada di kepala Bima, saat ini mereka tahu sahabat mereka dalam mode marah tingkat dewa. Bastian kembali melanjutkan penjelasannya terkait jarum suntik yang ditemukan Nur. Bima, jarum suntik yang ditemukan Nur, cairan di dalamnya bukanlah racun melainkan penawar racun yang ada di dalam darah Oma. Gua udah meneliti cairan itu berulang kali dan hasilnya cairan yang disuntikan Vivi pada Oma Ayu memang penawar sekaligus penangkal racun yang sama, jelas Bastian. Brak! Bima memukul meja kerjanya yang terbuat dari kayu dengan kuat, dia benar-benar begitu marah. Berani-beraninya wanita sialan itu mengkhianatiku, tangan Bima terkepal kuat. Membuat Bastian dan Vanrius menatap penuh tanya pada Bima. Bastian, kenapa si Bima malah marah ke cewek itu? Bukannya sudah jelas kalau si Vivi yang nyelamatin Oma Ayu? Bisik Vanrius bingung, begitu juga Bastian. Kamu berdua tidak menyadari, jika Vivi lah yang memberi racun pada Oma. Jika dia menyelamatkan Oma Ayu, tentunya saat kita menemukan Oma dia akan memberitahu jika Oma diracuni oleh Markus. Atau setidaknya dia memberikan penawar racun itu pada kita, tapi dia malah diam-diam menyuntikkan penawar racun itu ke Oma. Tentunya kalian bisa menebakkan, jelas Herdi dengan berbisik. Kini Vanrius dan Bastian mengerti kemarahan Bima. Van, di mana posisi wanita itu sekarang? Tanya Bima dengan aura kegelapan di sekitarnya. Menurut laporan Ziko, Vivi berada di kantornya saat ini, kata Vanrius. Bima bangkit dari tempat duduknya melangkah keluar dari ruang kerja. Herdi, Bastian dan Vanrius mengikutinya dari belakang. Mereka berempat melewati lobi lalu menaiki mobil mereka masing-masing. Mesin mobil sudah menyala, mereka lalu melajukan mobil mereka menuju ke perusahaan milik Vivi. Vivi sedang rapat dengan beberapa pria yang sudah berumur, salah satu pegawai Vivi tampak menjelaskan rancangan proyek pada klien mereka. Satu persatu mobil mewah milik Bima, Herdi, Bastian dan Vanrius memasuki pelataran perusahaan Vivi. Mereka berempat turun dari mobil mewah itu, kehadiran mereka berempat lantas menyedot perhatian semua orang. Terutama para perempuan pengagum kaum Adam berwajah tampan, berdasi, berbadan perfect dan tentunya berdompet tebal. Para perempuan yang lalu lalang di lobi perusahaan Vivi tertegun menatap 4 sosok tampan yang berjalan melewati mereka. Para resepsionis ikut tertegun menatap Bima sehingga melupakan tugas mereka untuk menanyai ada maksud apa Bima datang ke perusahaan Vivi. Mereka juga tidak sempat bertanya karena Bima berlalu pergi menuju lift perusahaan itu. Wah, itu kan Bima Arsenal dan teman-temannya. Wah, kejadian langka gue harus abadikan nih. 4 cowok ganteng kota J datang ke sini. OMG mereka ganteng banget. Para perempuan terpana menatap ke arah mereka berempat, mereka mulai berisik dari yang bergosip hingga berteriak kagum pada Bima. Mereka tidak menyadari jika saat ini Bima dalam keadaan marah dan bisa membunuh siapapun yang berani mengusiknya. Lantai berapa? Bima bertanya pada Vanrius ruang kerja Vivi.
Mereka berempat kini berada di depan pintu lift, menunggu pintu lift itu terbuka. Ting! Pintu lift terbuka, mereka berempat masuk ke dalam lift tanpa membawa bodyguard. Para bodyguard diperintahkan Bima untuk berjaga di lobi agar Vivi tidak dapat melarikan diri. Lantai 22, ujar Van Rius. Herdi segera menekan tombol angka 22 saat pintu lift menutup, lift terangkat ke atas membawa mereka ke lantai tujuan mereka. Pintu lift kembali terbuka, seorang sekretaris tampak sibuk di balik meja kerjanya. Dua orang bodyguard berdiri di depan pintu ruang kerja Vivi. Sekretaris dan bodyguard Vivi segera menghadang Bima yang ingin menerobos masuk ke ruangan Vivi. Maaf, tuan-tuan ini siapa? Ada keperluan apa datang kemari? Tanya sekretaris Vivi menatap bingung melihat empat pria tampan di depannya. Ya Tuhan! Ganteng banget, gumam sekretaris Vivi dalam hati yang kagum. Bos kalian di dalam bukan? Tanya Van Rius berdiri tepat di depan dua bodyguard bertampang sangar. Maaf tuan, saat ini Nona Vivi tidak bisa diganggu, beliau sedang ada tamu. Sekretaris menghadang Bima untuk masuk. Bima tidak peduli, dia melangkah paksa untuk masuk ke ruang kerja Vivi. Bodyguard Vivi tidak tinggal diam, mereka langsung melancarkan serangan ke arah Bima. Dengan melayangkan tinju dan tendangan ke arahnya, Bima yang sudah terlatih dengan mudah menumbangkan bodyguard itu. Menendang salah satu dari mereka hingga terbang melayang mendobrak pintu ruang kerja Vivi. Para klien dan Vivi yang sedang rapat sangat terkejut dengan kejadian itu. Apa-apaan ini? Bentak Vivi pada anak buahnya yang tertidur di lantai menahan rasa sakit akibat perlawanan Bima. Mata Vivi membulat sempurna saat melihat kedatangan Bima yang datang mengacau kantornya. Bima pun masuk ke dalam kantor Vivi, mata Bima memancarkan kemarahan yang teramat. Para sahabatnya dapat melihat aura membunuh di sekeliling tubuh Bima. Klien-klien Vivi yang mengenal Bima memilih meninggalkan ruangan mencari aman dari amukannya. Vivi berdiri dari tempat duduknya. Amarah Bima sudah tidak terkontrol, dia segera menghampiri Vivi dan mencengkeram leher Vivi dengan begitu kuat. Bukannya aku sudah memperingati kamu untuk tidak mengkhianatiku, tapi mulut wanita sepertimu memang tidak bisa dipercaya. Bima begitu marah. Tangan Vivi berkali-kali berusaha melepaskan cengkeraman Bima, dia sudah sangat kesulitan bernafas. Teman-teman Bima segera menahan Bima dan berusaha melepaskan tangan Bima dari leher Vivi. Bima? Berhenti bro, lu jangan bertindak gegabah. Van Rius berhasil melepaskan tangan Bima dari leher Vivi. Jejak merah bekas tangan Bima berbekas di leher Vivi yang terbatuk-batuk berusaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya. Lepas, bentak Bima berusaha melepaskan diri dari teman-temannya yang menghalanginya. Van Rius menahan kuat Bima dengan mengunci pergerakannya. Uhuk. Apa? Uhuk. Maksud dari ini uhuk. Ini semua. Uhuk Tuan Bima. Uhuk. Tanya Vivi yang terbatuk-batuk, dia memegangi lehernya yang terasa sakit. Kamu kira kamu bisa membodohiku wanita sialan, kamu dengan sengaja meracuni Oma bukan? Bima terlihat murka, Vivi terkejut dan wajahnya tampak begitu pucat. Dari mana? Vivi gemetaran ketakutan, tidak pernah terbayang olehnya jika kemarahan Bima begitu mengerikan. Nona Vivi, sepandai-pandainya anak menyimpan bangkai baunya akan tetap tercium. Anda mengira dengan memberikan suntikan penawar racun itu, kami akan berterima kasih. Anda salah Nona Vivi, di saat Anda memberi penawar racun dan menjatuhkan jarum suntik itu. Kami tahu jika Anda sendiri yang meracuni Oma Ayu, jelas Bastian membuat Vivi tersadar dengan kesalahannya. Kalian yang menemukan jarum suntik itu.
Bukan kami yang menemukan jarum suntik itu, Anda tidak perlu tahu siapa yang menemukan jarum suntik itu. Tapi berkat kecerobohan Anda kami bisa tahu jika Andalah yang mencelakai Oma. Herdi menatap dingin Vivi. Sebaiknya kamu beritahu, apa tujuan Karnu melakukan hal ini? Tanya Bima yang mulai tenang, namun aura membunuh masih tampak jelas di wajahnya. Aku. Vivi tidak mampu berkata apa-apa. Tujuannya yang ingin memisahkan Bima dan Nur dengan membuat Bima mengira jika Nur adalah yang mencelakai Oma Ayu. Inilah kebiasaan penjahat. Udah ketahuan, nah sekarang jadi gagu kalau ditanya. Udah Bima kita bawa aja si sialan ini ke kantor polisi biar dia bisa nemenin si Markus, kata Van Rius mengancam dan menakuti Vivi. Sebaiknya lu ngaku, apa sebenarnya tujuan lu? Tanya Van Rius kembali dengan menatap tajam Vivi yang terduduk di lantai. Vivi gemetaran tampak sangat ketakutan melihat langsung kekejaman Bima. Sebenarnya, aku ingin menjebak Nur dan menghancurkan pernikahan kalian. Jujur saat pertama kali aku bertemu dengan Bima, aku jatuh cinta dan ingin memilikimu dengan bermaksud menjebak Nur melalui Oma. Tapi aku berubah pikiran saat melihat ketulusan Oma yang benar-benar menganggapku penyelamatnya. Air mata penyesalan menetes dari mata Vivi, dia menangis sesegukan mengingat kebaikan hati Oma yang tulus menyayanginya. Dasar wanita sialan, tidak hanya berniat mencelakakan Oma, kamu juga berniat mencelakakan istriku. Bima semakin gelap mata, dia sangat emosi dan segera ingin menghabisi Vivi. Apa salahnya? Semuanya adil dalam cinta dan perang, apapun akan aku lakukan demi bisa mendapatkanmu Bima aku benar-benar mencintaimu. Apa kurangnya aku dari Nur? Dia hanya wanita rendahan, status dan derajatnya saja berada jauh dari Maid di mansionku. Vivi tidak habis pikir bagaimana seorang Bima Arsenal bisa bertekuk lutut di hadapan Nur yang bukanlah siapa-siapa. Amarah Bima memuncak, Van Rius yang menahan Bima didorong kuat olehnya hingga jatuh terduduk di lantai. Herdi dan Bastian mencoba untuk menahan Bima, dibuat tidak berkutik dengan tatapan mematikan dari Bima. Dia segera mendekat ke arah Vivi yang masih terduduk di lantai, mencengkeram kuat kedua pipinya. Vivi dipaksa berdiri dan didorong kuat ke dinding dengan Bima yang masih memegang kuat pipinya. Kedudukan istriku lebih tinggi darimu sialan, wanita sialan sepertimu tidak akan pernah mengerti. Harta, status dan derajat yang kamu miliki masih jauh berada di bawah dia. Bahkan kamu sama sekali tidak sebanding seujung kuku pun dengan Nur istriku. Bima melepaskan dengan keras pipi Vivi. Air mata mengalir dengan deras, tubuhnya gemetaran melihat sikap keras Bima. Van Rius, Bastian dan Herdi hanya diam menyaksikan apa yang dilakukan Bima. Mereka tahu jika Bima sekarang tidak bisa dihentikan lagi. Bima ingin sekali mengirim Vivi ke penjara, dia bisa saja menyewa pengacara handal untuk memenangkan kasusnya tapi bukti-bukti yang dimilikinya begitu lemah. Vivi tentunya bisa melemparkan semua kesalahannya ke Markus atau menjebak Nur karena pada jarum suntik itu tentunya sudah ada sidik jari Nur. Bima juga merasa hutang budi dengan Vivi yang mau mengkhianati Markus dan menyelamatkan Oma Ayu. Ini peringatan terakhirku, jangan pernah mengusik istri dan keluargaku. Atau kamu bisa aku kirim ke alam sana, kali ini aku melepaskanmu karena Oma. Sekarang jangan pernah kamu menemui keluargaku atau kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Bima melangkah pergi meninggalkan Vivi yang gemetaran ketakutan. Walaupun dia putri seorang mafia, dia tidak pernah diperlakukan keras oleh siapapun. Kebanyakan semua orang memperlakukannya seperti putri, kini wajahnya yang tampak cantik sempurna terlihat berantakan dengan ketakutan yang tergambar jelas di wajahnya. Van Rius, Bastian dan Herdi bernafas lega karena Bima dapat mengontrol dirinya, mereka tahu bagaimana Bima.
Jika ada yang mengusik keluarga yang disayang dan dicintainya, dia tidak akan segan-segan mengirim orang itu ke alam sana. Mereka bertiga mengikuti Bima yang masih terlihat sangat emosi. Bima pun meninggalkan perusahaan Vivi. Bastian memilih kembali ke Arsen Medical, ini masih jam kerjanya. Van Rius juga memilih kembali ke restoran miliknya. Bima dan Herdi pun memilih untuk kembali ke perusahaan Arebeon. Dalam hatinya dia masih tidak cukup dan ingin sekali membunuh Vivi. Dia memilih diam sepanjang perjalanan, tapi aura kegelapan dan membunuh masih tampak jelas. Keadaan dalam mobil Bima saat itu sangat dingin dan mencekam seperti adanya sebuah penampakan. Bulu kuduk Herdi dan Sakti pun merinding, tidak berani melihat ke arah belakang mereka. Siang itu, Nur sudah tampak rapi dengan pakaian kemeja turtleneck berwarna maron dan rok span berwarna hitam menambah kesan elegan, cantik dan modis. Sepatu high heels berwarna hitam menghiasi kakinya menjadikan penampilannya sempurna. Kali ini Nur terpaksa menggerai rambutnya menutupi jejak bekas kemerahan di lehernya hasil karya Bima. Dia sudah menutupi bekas kemerahan itu dengan foundation, tapi Nur masih tidak nyaman dan menggerai rambut hitam panjangnya. Dia turun dari mobil armored Mercedes-Benz S550 yang baru saja dibeli Bima untuknya. Sudah berkali-kali Nur meminta Bima untuk tidak membelikan mobil untuknya. Dia merasa lebih nyaman menggunakan angkutan umum atau setidaknya naik taksi online. Namun, Bima sangat melarangnya dengan alasan keamanan. Bima pun membuat pilihan di mana dia mau tidak mau terpaksa mengikuti keinginan Bima. Oke sayang, kamu tetap tidak mau memakai mobil itu, tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu ke Pearl Stars. Senyuman manja tergambar di wajah Bima. Sebagai catatan, setiap kali Bima mengantarnya ke Pearl Stars selalu berakhir dengan dirinya yang berantakan. Wajahnya akan merah merona, ditambah dia malu dan sungkan dengan Sakti supir pribadi Bima yang harus terus-menerus melihat kemesraan mereka. Hal itulah yang selalu membuat Nur lebih memilih berangkat lebih siang. Tidak hanya itu, Bima masih saja menyuruh para bodyguard menjaganya, membuat tidak bebas. Nur terus melayangkan protes pada Bima, sehingga suaminya menyerah dan mengikuti kemauan istrinya. Awalnya Nur senang Bima mau menarik para bodyguard, tapi dia kembali kesal saat suaminya hanya menarik 1 dari 7 bodyguard yang menemaninya. Kini di dalam mobil mewah Mercedes itu hanya ada Nur dan 2 bodyguard yang merangkap sebagai supir. Nur meminta para bodyguard menunggunya di mobil saja. Dia tidak ingin para pengunjung merasa terintimidasi dengan bodyguardnya yang serius dan dingin. Nur melangkahkan kakinya masuk ke sebuah kafe, dengan menenteng tas laptop di tangan kanannya. Kedatangan Nur menjadi pusat perhatian bagi pengunjung di sana. Para kaum Adam terpana dan berdecak kagum melihatnya. Para kaum Hawa mulai bergosip baik itu positif ataupun negatif. Hal itu tidak digubris Nur. Dia duduk di dekat jendela menanti seseorang. Seorang waiter menghampiri Nur dengan memberikan buku menu padanya. Selamat datang Mbak di Cafe Laluana, silahkan ini daftar menunya. Mbak mau pesan apa? Waiter perempuan itu dengan ramah menyambut Nur. Dia menerima dan melihat-lihat daftar menu. Nur sejenak mengikat rambutnya dengan tangan lalu mengesampingkan rambutnya ke sisi bahu kanannya. Wajah waiter itu merona merah saat melihat leher putih Nur. Beberapa jejak kemerahan ada di balik rambut yang semula menutupinya. Aku pesan. Nur terdiam saat melihat wajah waiter itu yang merona. Ada apa? Tanya Nur melihat wajah waiter itu merona merah. Waiter perempuan itu setengah membungkuk berbisik pada Nur. Maaf Mbak, tapi itu di belakang leher Mbak bekas merahnya nggak tertutup sempurna. Waiter itu kembali berdiri di samping Nur yang terkejut. Dia langsung mengembalikan rambutnya untuk menutupi jejak yang ditinggalkan Bima. Wajahnya ikut merah merona saat diberitahu oleh waiter itu. Merasa sangat malu karena ulah suaminya yang sengaja meninggalkan bekas kemerahan.
Nur tersenyum canggung dan segera memesan minum yang diinginkannya. Dia begitu malu dan sungkan pada waiter itu. Mata cantik Nur menatap ke arah pintu melihat ke arah Cantika yang baru datang bersama klien mereka. Nur melambaikan tangannya ke arah Cantika yang tersenyum segera menghampiri meja Nur. Para kaum hawa pengunjung kafe itu mulai ribut saat melihat Cantika datang bersama pria tampan dan berbadan atletis. Setelan jas yang dipakai pria itu membuatnya terlihat sempurna. "Sorry Nur, lama ya?" tanya Cantika yang langsung cipika dan cipiki dengan Nur. Klien pria yang tidak lain adalah Evan termenung melihat Nur. "Gadis ini? Bukankah gadis ini yang bertemu denganku di rumah sakit saat itu?" gumam Evan tersenyum senang menatap Nur yang masih berbicara dengan Cantika. "Akhirnya kita bertemu kembali, kali ini aku akan meminta nomornya. Kesempatan kali ini tidak akan aku sia-siakan," gumam Evan kembali. "Oh ya Nur." Cantika akan mengenalkan Nur dengan Evan yang langsung dipotong olehnya dan menyapa langsung Nur. "Nona Nur." Evan tersenyum dan memanggil nama belakang yang disengaja Nur berikan pada orang yang tidak dikenalnya. Nur menatap bingung Evan yang memanggil nama belakangnya, dia merasa tidak pernah bertemu atau mengenal Evan. "Tuan Evan kenal dengan Nur?" tanya Cantika. "Nur, bukannya nama nona ini Nur?" tanya Evan balik pada Cantika. Nur tampak bingung. Evan menyadari hal itu lalu mengingatkan Nur dengan pertemuan mereka di rumah sakit. Nur teringat dengan pria yang tidak sengaja menabraknya. Evan kembali mengucapkan maaf karena tidak sengaja menabraknya. Mereka bertiga lalu duduk di meja yang sudah dipesan Nur. Waiter pun datang dengan membawa buku menu untuk Cantika dan Evan. Setelah memesan makanan dan minuman, Cantika kembali memperkenalkan Nur pada Evan yang mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengannya. "Jadi Nur memberi tahu Anda namanya Nur?" tanya Cantika sambil tersenyum pada Nur. "Benar Nona Cantika, itulah sebabnya saya memanggil Nona Nur dengan Nur," ujar Evan menatap Nur dengan tatapan yang berbeda. "Maafkan saya Tuan Evan, itu kebiasaan saya memberitahu nama belakang saya pada orang yang baru dikenal," jelas Nur. "Kalau begitu saya akan memperkenalkan kembali Nur pada Anda Tuan Evan. Perkenalkan ini event manager Pearl Stars Nur Lisa, Anda bisa memanggilnya Nur." "Nur ini Tuan Evan yang ingin menggunakan jasa kita," Cantika kembali memperkenalkan Nur pada Evan. "Senang bisa berkenalan dengan Anda Nona Nur," ujar Evan sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Nur. "Baiklah kita mulai saja meetingnya," ucap Cantika yang langsung diangguki Nur. "Tuan Evan." Belum selesai Nur berbicara Evan langsung memotong ucapannya. "Jangan panggil Tuan. Panggil saja Evan," ujar Evan menolak dipanggil Tuan oleh Nur. "Baiklah tuh. Maksud saya Evan, sesuai dengan informasi yang diberikan Mbak Cantika." Nur menerangkan konsep acara pesta pembukaan perusahaan baru Evan. Dengan cermat dan teliti Nur menerangkan susunan acara juga dekorasi sesuai dengan keinginan Evan. Nur menjelaskan dengan rinci, dalam hati Evan dia terkagum melihat hasil konsep acara pesta yang dirancang begitu sempurna. Tidak hanya cantik dan pintar, hasil pekerjaannya juga bagus. "Aku semakin menyukainya," puji Evan dalam hati. Evan terus-menerus menatap Nur yang masih menjelaskan beberapa poin acara pesta pembukaan perusahaan Evan yang baru. Matanya sama sekali tidak berpaling dari Nur yang serius menjelaskan poin-poin acara pesta. Setengah jam sudah berlalu, Evan sangat menyukai konsep pesta yang dirancang Nur. Dia juga merequest lokasi pesta diadakan di perusahaan baru miliknya. "Baiklah Tuan, maksud saya Evan, secepatnya saya dan timnya saya akan mengatur acara pesta pembukaan perusahaan Anda. Insya Allah semua persiapannya akan rampung sebelum hari H," jelas Nur kembali. "Aku percayakan segala sesuatunya padamu Nur," ujar Evan membuat Nur dan Cantika termangu.
Oh maaf jika kamu tidak senang aku memanggil namamu begitu saja. Aku hanya ingin menjalin pertemanan denganmu dan Cantika, ujar Evan memberi alasan. Cantika dan Nur merasa sedikit canggung merasa tidak begitu dekat dengan Evan. Namun, klien adalah raja, mereka harus profesional dan dituntut fleksibel dalam pekerjaan. Perusahaan Arebeon Corp. Suasana hati Bima semakin tidak karuan, baru saja dia tiba di perusahaan. Sekretarisnya melaporkan adanya kerusakan dalam sistem komputer di seluruh lantai perusahaannya akibat virus baru yang menyerang software utama perusahaannya. Ada seseorang yang ingin meretas data milik perusahaan Arebeon dan menanamkan virus untuk merusak sistem komputernya. Para IT perusahaan Arebeon bekerja mati-matian untuk memulihkan sistem perusahaan. Herdi tampak sangat sibuk menerima laporan dari setiap departemen di perusahaan Arebeon. Tuan muda, Herdi yang akan melaporkan kondisi terbaru seketika terdiam saat Bima mengode kepadanya. Sebelah tangannya memegang ponsel yang sedang terhubung pada seseorang yang tidak lain adalah Yuda. Bagaimana Yuda? Semua udah beres bang, gua udah ngirim data dan antibodinya. Bagus. Aku sudah mentransfer bonus untukmu. Thanks bang. Bima mengakhiri pembicaraannya dengan Yuda, dia membuka paket yang dikirim Yuda melalui email. Herdi, suruh IT Arebeon ke ruanganku sekarang, perintah Bima yang masih mengotak-atik laptopnya. Baik tuan muda, Herdi segera menghubungi IT Arebeon segera bergegas menuju ruangan CEO. Bima segera menyerahkan data dan antibodi yang dirancang oleh Yuda juga dirinya. Setelah itu IT Arebeon segera ke server utama milik Arebeon hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Sistem di perusahaan Bima kembali membaik dan diproteksi dengan keamanan tingkat lebih tinggi. Bersambung.